Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan di video ini kami akan mempresentasikan tentang SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dan dari kelompok kami ada beberapa anggota, yakni ada 4 anggota. Yang pertama ada Rizka Dwi Rekianti, yakni NIM-nya D93218103. Lalu yang kedua ada Ismatus Solihah, yakni NIM-nya D73218049. Dan yang ketiga ada saya sendiri, yakni M. Rizal, yakni NIM-nya D03218017. Dan yang keempat kalau nggak salah ini Abdul Mufid, ya Mufid kalau nggak salah ya, NIM-nya D93218071. Dan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Menurut Permendikbud nomor 28 tahun 2016, sistem penjaminan mutu internal merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri dari organisasi, kebijakan, serta proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dengan memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Langkah-langkah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan yang pertama yaitu pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan sekolah dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Yang kedua yaitu penyusunan rencana peningkatan mutu. Penyusunan rencana peningkatan mutu ini menghasilkan dokumen perencanaan pengembangan sekolah dan rencana aksi. Langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan rencana peningkatan mutu. Pelaksanaan ini dilakukan melalui kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu. Dilakukan untuk mengetahui apakah peningkatan mutu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang kelima yaitu penetapan standar mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu. Dalam sistem penjaminan mutu tidak lepas dengan adanya unsur atau tim penjamin mutu, di mana unsur atau tim penjamin mutu ini terdiri dari kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidik, serta komite di satuan pendidikan. Kemudian dalam sistem penjaminan mutu internal ini akan menghasilkan rapot hasil implementasi yang diilustrasikan seperti anak tangga, di mana kondisi anak tangga bawah merupakan kondisi awal dalam lembaga pendidikan dalam awal pelatihan maupun pengembangan, serta untuk tenaga anak tangga yang semakin ke atas merupakan kondisi di mana sekolah sudah mengalami peningkatan dengan adanya pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan dari sistem penjaminan mutu di internal sekolah. Tujuan dari sistem penjaminan mutu internal adalah untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur seperti organisasi, kebijakan, serta proses-proses yang terkait di instansi pendidikan, yakni agar dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yakni dengan bertujuan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di suatu pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas mutu dari sebuah pendidikan. SPMI pendidikan dasar ataupun menengah ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, yakni dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP, yakni standar nasional program. Dan SPMI ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan atau terus menerus oleh setiap satuan pendidikan dasar menengah, dan SPMI ditetapkan oleh satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem penjaminan mutu internal atau bisa dikatakan SPMI, yakni diharapkan untuk menciptakan sekolah sebagai suatu organisasi pembelajar dengan meningkatkan budaya mutu pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu dapat kita garisbawahi bahasanya tujuan dari SPMI ialah untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan terutama dalam internal. Maksud dalam internal ini ialah di dalam sebuah sekolah itu sendiri atau dalam suatu lembaga pendidikan.
sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dari sistem penjaminan mutu internal sekolah mencakup. Yang pertama adalah prinsip penjaminan mutu internal, antara lain mandiri, terstandar, akurat, sistematik, holistik, terdokumentasi. Elemen selanjutnya adalah indikator dan faktor keberhasilan SPMI yang meliputi indikator keluaran, yakni satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu dan terbentuknya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan sekolah. Yang kedua, indikator hasil dapat dilihat dari proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan yang berjalan sesuai standar. Yang ketiga, indikator dampak, yakni budaya mutu di satuan pendidikan terbangun dan peningkatan mutu hasil belajar. Sedangkan faktor penentu SPMI sendiri yakni budaya organisasi, kepemimpinan sekolah, kepala sekolah yang efektif, partisipasi pemangku kepentingan, komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan, akuntabilitas dan transparansi. Elemen terakhir adalah dokumen SPMI, manual SPMI, standar SPMI yang berisi 8 SNP, formulir SPMI, dan dokumen. Ya, setelah tadi dijelaskan mengenai sistem penjaminan mutu internal pendidikan di sekolah, kemudian tujuan dari SPMI dan elemen-elemen yang ada dalam SPMI, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi diri sekolah. Jadi EDS atau evaluasi diri sekolah ini merupakan proses evaluasi yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan yang di dalamnya itu mencakup pengumpulan dan pemrosesan data untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SNP atau Standar Nasional Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah secara berkelanjutan. Tujuan utama dari EDS atau evaluasi diri sekolah ini yaitu agar sekolah itu mampu mengevaluasi dan mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan yang sudah didasarkan pada indikator kunci pada SMP atau Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, tujuan dari EDS yang pertama itu menilai kinerja berdasarkan data yang akurat dan mengacu pada SMP. Jadi kinerja sekolah itu dinilai berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian SMP. Jadi dalam pengembangan sekolah kita tuh mampu melihat kira-kira standar apa yang harus dipenuhi, mulai dari standar isi, pengelolaan, pembiayaan, dan seterusnya. Jadi evaluasi diri sekolah ini merupakan hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh sekolah untuk mengetahui gambaran kinerja dan keadaan yang ada di sekolah, serta dengan adanya EDS itu sekolah mampu menganalisis terhadap kekuatan, kelemahan, kemudian peluang, ancaman, bahkan kendala yang ada dalam sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya manfaat evaluasi diri sekolah atau EDS yaitu sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada dalam mutu sekolah itu sendiri. Kemudian sekolah juga memiliki gambaran mengenai perencanaan dan pengembangan peningkatan mutu pendidikan sekolah yang lebih tinggi yang akan datang. Kemudian sekolah dapat mengidentifikasi peluang, kira-kira nanti sekolah ini akan ada inovasi seperti apa untuk dalam pemenuhan standar nasional pendidikan atau dalam peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menyusun RKS atau rencana kerja sekolah dan RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah sesuai kebutuhan sekolah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan. Selain EDS bermanfaat untuk sekolah, EDS juga bermanfaat untuk tingkatan lain dalam sistem. Dalam hal ini yaitu pemerintah, baik pemerintah kota atau kabupaten, kemudian provinsi maupun nasional. Jadi manfaat bagi mereka itu akan memiliki data dan informasi yang akurat untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan anggaran pendidikan. Kemudian mereka juga akan mengidentifikasi jenis dukungan dan kira-kira pelatihan sebagai bentuk pengembangan apa yang akan dibutuhkan sekolah. Kemudian mereka juga bisa mengidentifikasi keberhasilan sekolah berdasarkan indikator pencapaian dalam SPM dan SMP.
Kemudian manfaat selanjutnya yakni sekolah dapat memberikan jaminan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat. Jadi sekolah dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat bahwa memang di sekolah ini tuh mutu pendidikannya itu terjaga. Dalam pelaksanaan EDS sendiri harus juga dilengkapi dengan analisis EDS yang disampaikan dalam bentuk laporan, yaitu laporan hasil EDS yang nantinya laporan itu akan menjadi dasar peningkatan mutu dalam proses perencanaan sekolah atau rencana kerja tahunan atau RKT ya. Nah, bentuk laporan EDS ini itu berupa deskripsi, analisis, kemudian refleksi dari kinerja sekolah dan evaluasi diri sekolah ini dilakukan secara mandiri oleh sekolah dalam upaya penilaian secara komprehensif atau secara menyeluruh atas komitmen sekolah terhadap mutu pendidikan gitu. Jadi sekolah itu melaksanakan EDS 1 tahun sekali biasanya, tapi tergantung kebijakan dari sekolah itu sendiri. Jadi untuk proses pelaksanaannya atau implementasinya di sekolah itu berdasarkan dari tim pengembang sekolah atau tim EDS sendiri yang ada di sekolah tersebut. Jadi tim TPS maupun EDS itu ketika melaksanakan EDS atau evaluasi diri sekolah, mereka itu menggunakan instrumen data. Nah, itu bisa berupa angket, kuesioner maupun lembar observasi yang di dalamnya itu sudah ada format-format mengenai kira-kira bagian apa saja yang dievaluasi, dan itu sudah ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan. Untuk pelaksana dari evaluasi diri sekolah ini yaitu ada tim sendiri, yaitu tim TPS, tim pengembang sekolah atau tim EDS itu sendiri. Nah, di situ tuh juga ada kepala sekolah bersama pengawas sekolah. Jadi adanya keterlibatan pengawas sekolah ini untuk memberikan transparansi terkait proses evaluasi diri sekolah ini sebagai bukti dan validitas dari data yang diambil pada proses evaluasi diri sekolah. Jadi kesimpulannya, EDS atau evaluasi diri sekolah ini merupakan hal yang terpenting yang harus dilaksanakan oleh sekolah, karena EDS ini salah satu bentuk implementasi dari SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Nah, apabila sekolah melaksanakan EDS ini sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka data yang diperoleh ini bisa menjadi acuan untuk proses pengembangan, penjaminan mutu pendidikan, dan peningkatan mutu di tahap selanjutnya, yaitu SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Dalam hal ini yaitu akreditasi sekolah. Jadi memang EDS itu sangat penting sekali. Mungkin itu saja penjelasan dari kami terkait SPMI, tujuan dari SPMI, elemen yang ada dalam SPMI, kemudian EDS. Jika dari audien kurang paham dari materi ini bisa tanyakan, dan kita dari Pemakala memberikan tiga pertanyaan. Maksudnya 3 penanya. Jadi dari audien menanya ke Pemakala yakni 3.